membimbing mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Topik yang akan kita bicarakan mengenai hakikat serta teori-teori dalam belajar dan pembelajaran. Saya selaku moderator akan membimbing dalam diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sofiana. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Maulida. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Saya persilakan pemateri membacakan materinya. Hakikat serta teori-teori dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Belajar adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh personal, sehingga terjadi perubahan dari yang tahu menjadi tidak tahu, yang tidak dapat membaca bisa membaca. Belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Belajar bukan hanya saja bimbingan, tetapi cukup luas dalam cakupannya, baik dari pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam proses belajar ada terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu informasi, yang kedua transformasi, dan yang ketiga adalah evaluasi. Sedangkan pembelajaran dipandang secara nasional yaitu sebagai proses adanya interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Jadi, belajar dan pembelajaran merupakan suatu aspek yang saling berkaitan, di mana belajar dan pembelajaran adalah aktivitas yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu, di mana digambarkan dalam keterlibatan komponen yang saling terkait. Selanjutnya yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori belajar behavior, di mana teori ini yang dikenal dengan kondisional yang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu teori belajar asosiatif, di mana teori ini menjelaskan tentang perilaku yang dapat dibentuk oleh seseorang yang dapat dibentuk oleh kebiasaan. Yang kedua yaitu teori belajar fungsionalistik, di mana menurut teori ini dalam belajar agar mencapai hasil yang maksimal yaitu harus ada kesiapan dalam belajar. Baik, selanjutnya teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini mengutamakan suatu proses dari belajar daripada hasil dari belajar itu sendiri. Karena teori ini tidak hanya membahas tentang keterkaitan antara stimulus dan respon, namun juga membahas tentang suatu hubungan atau suatu proses siswa atau peserta didik dalam berpikir kompleks untuk kekondusifan dalam pembelajaran. Peserta didik dapat memproses informasi atau materi pembelajaran tersebut dengan berbagai upaya-upaya yang dapat dilakukannya. Mereka dapat menggali informasi dari suatu media sosial, menyimpan, mengorganisir, dan juga menemukan hubungan antara suatu mata pelajaran yang baru dan mata pelajaran yang sudah ada pada sebelumnya. Baik, pada teori belajar humanistik.
Teori belajar humanistik yaitu proses belajar harus berhubung dan bermuara pada tulisnya itu sendiri. Proses belajar humanistik yaitu sifat ingin tahu dari peserta didik dan sifat untuk menyelidiki dunia, yang artinya mereka sangat luas rasa ingin tahunya, yang mereka bertujuan tidak lain hanya untuk mendapatkan simpati dari orang-orang terdekat, seperti mereka ingin mendapatkan simpati dari orang tuanya, dari teman-temannya, gurunya, dan juga di sekitarnya. Tujuan selanjutnya dari teori belajar humanistik ini yaitu untuk memperbaiki kegagalan yang telah terjadi di masa lampau, untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Teori apapun yang berada pada teori humanistik ini, manfaatnya pada akhirnya yaitu untuk memanusiakan manusia. Teori yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini membahas tentang peningkatan pemahaman siswa dan juga keterlibatan siswa dalam mengolah suatu materi pada pembelajaran. Juga mengajarkan siswa bagaimana cara-cara atau mandiri dalam menghadapi suatu masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran ataupun juga di dalam dirinya. Proses ini menjelaskan tentang kebebasan siswa untuk memberikan suatu gagasan atau pendapat menurut versinya sendiri ataupun menurut bahasanya sendiri. Yang terakhir, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dibuka satu sesi dengan 5 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan dipersilakan. Ready, naik, bentar. Baik, perkenalkan nama saya Eni Aulia Rahma. Di sini saya akan bertanya, yaitu apa dampak bagi seorang siswa jika seorang guru tidak menguasai keterampilan dasar dalam mengajar secara baik? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengul Kamilia. Saya akan bertanya tentang mengapa seorang guru harus memahami berbagai macam teori belajar yang ada. Uraikan pendapat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Aleni. Saya ingin bertanya, apa jadinya jika seorang guru tidak memahami hakikat belajar dalam pembelajaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulida. Saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana langkah atau upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Putri Kurniawati. Saya ingin bertanya, bagaimana konsep penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat tercermin dalam pendekatan humanistik dalam pendidikan kewarganegaraan. Baik, terima kasih. Apakah bisa diulang pertanyaannya? Bisa. Bagaimana konsep penghargaan
terhadap perbedaan dalam masyarakat tercermin dalam pendekatan humanistik dalam pendidikan kewarganegaraan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eni. Apa dampak bagi seorang siswa jika seorang guru tidak menguasai keterampilan dasar dalam mengajar secara baik? Jika seorang guru tidak menguasai keterampilan dasar dalam mengajar, hal itu dapat memiliki dampak negatif pada seorang siswa. Beberapa dampaknya termasuk kesulitan dalam memahami materi pelajaran, kurangnya minat terhadap subjek yang diajarkan, dan penurunan motivasi belajar. Selain itu, hal ini juga dapat mempengaruhi perkembangan akademis siswa dan menurunkan kualitas pendidikan yang diterima. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan guru dalam mengajar secara efektif dapat berdampak pada keseluruhan prestasi siswa. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk terus menggambarkan keterampilan mengajar mereka agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana? Apa ada tambahan dari yang lain? Tambahan dampaknya kepada siswa itu, kalau misalnya guru tidak luas, apa ya? Tidak apa pertanyaannya? Dampak seorang siswa jika seorang guru tidak menguasai keterampilan dasar dalam mengajar. Nah, ketika siswa kan misalnya di dalam kelas, kalau misalnya siswa belajar, kalau misalnya guru tidak menguasai pembelajaran yang akan diterapkan kepada siswa, itu sangat berdampak negatif banget. Soalnya apa? Ketika di dalam pembelajaran, kalau misal guru tidak tahu siapa yang akan menerapkan pembelajaran, kalau misalnya ada satu mata pelajaran yang tidak dikuasai oleh guru tersebut, maka dari itu guru harus wajib menerapkan atau menguasai pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Terima kasih atas Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Areni tentang pertanyaan mengapa seorang dari Nailul Bagiyah, mengapa seorang guru harus belajar teori belajar? Mulaikan pendapat kalian. Menurut kami berdua, mengapa seorang guru wajib atau harus mempelajari teori belajar? Karena seorang guru itu kan memberikan landasan kepada siswanya dan juga pemahaman terhadap siswanya. Bagaimana siswa memperoleh pengetahuan? Dengan memahami teori-teori tersebut, seorang guru dapat mengembangkan strategi pengajaran yang akan diberikan kepada siswa-siswanya sehingga kelas menjadi kondusif dan juga efektif, mempersonalisasi pendekatan pembelajaran dan juga meningkatkan interaksi positif di dalam kelas seperti siswa dengan siswa yang lainnya, siswa dengan guru. Terima kasih. Maka ada jawaban sanggahan atau tambahan dari yang lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Reni. Apa jadinya jika seorang guru tidak memahami hakikat dalam pembelajaran
gagal mengadopsi metode pengajaran yang sesuai dan kurang mampu merespon kebutuhan individual siswa. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya motivasi belajar, pemahaman yang dangkal, dan kurangnya keterlibatan siswa dan proses pembelajaran. Apakah ada saran atau belajar yang lain? Menurut kalian, langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar memahami hakikat belajar tersebut? Langkah-langkah seorang guru untuk memahami teori hakikat dalam pembelajaran yaitu dengan memperbanyak rasa pengetahuan tentang hakikat tersebut, karena ketika para guru tidak mengetahui hakikat tersebut, dia tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang guru, karena pada dasarnya guru itu harusnya menguasai semua hakikat dan juga teori pada pembelajaran untuk diterapkannya kepada peserta didik yang akan dididiknya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nur. Bagaimana upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif? Nah, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pendidikan, beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu: 1. Guru dapat aktif berkomunikasi atau mendengarkan dan merespon kebutuhan pendapat siswa. Yang kedua, metode pengajaran. Dalam metode pengajaran, harusnya menggunakan beragam metode pengajaran untuk membantu atau menjangkau gaya belajar berbeda di antara siswa. Yang ketiga yaitu pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik konstruktif dan positif kepada siswa untuk memotivasi dan membantu mereka memahami cara meningkatkan potensi belajar mereka. Yang keempat yaitu mendorong kemandirian. Memberdayakan siswa untuk mengembangkan kemandirian dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi intrinsik dan membentuk sikap positif terhadap pembelajaran. Nah, melalui upaya-upaya tersebut, lingkungan pembelajaran dapat menjadi lebih mendukung, memfasilitasi pertumbuhan siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif. Baik, terima kasih. Apakah ada satu ada atau pertanyaan yang mendorong Ada contoh bagaimana yang mendorong memberdayakan siswa untuk mengembangkan lagi potensinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bintang Putri tentang pertanyaan yang dalam pendekatan humanistik dalam pendidikan keluarga lingkungan. Bagaimana konsep penghargaan terhadap perbedaan masyarakat tercermin dalam pendekatan humanistik dalam pendidikan kewarganegaraan? Dalam pendekatan humanistik dalam pendidikan kewarganegaraan, penghargaan terhadap perbedaan masyarakat tercermin melalui pemahaman dan penerimaan terhadap keberagaman manusia dalam masyarakat tersebut. Beberapa konsep itu melibatkan ada 5, yaitu pentingnya kemanusiaan dalam teori humanistik. Pendekatan humanistik menekankan pada menghormati hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat pada manusia, dan juga suatu hasil atau pencapaian pada manusia tanpa memandang ras, agama, budaya, suku, bangsa, daerah, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan inklusif. Humanistik dalam pendidikan kewarganegaraan itu mendorong inklusivitas, yaitu menerima dan mengintegrasi semua perbedaan kelompok, budaya, agama, ras, dan lain-lain. Yaitu tujuannya tak lain untuk menciptakan suatu lingkungan
kewarganegaraan yang harmonis dan sejahtera. Yang ketiga, pentingnya empati satu dengan yang lainnya. Walaupun banyak sekali perbedaan di dalam negara kita ini, kita harus empati terhadap semua orang tanpa terkecuali. Sebaiknya guru itu memfasilitasi pengembangan empati terhadap realitas kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang keempat, pengembangan kesadaran sosial, mendorong siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan dalam masyarakat dalam masalah sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, pendidikan nilai. Dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan yaitu mempromosikan pendidikan nilai, di mana siswa diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan dalam konteks menghargai keberagaman yang ada. Melalui pendekatan humanistik, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang peduli, yang empati, simpati terhadap sesama, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat yang sangat beragam. Yang ini dimana akan menciptakan fondasi yang kuat untuk membangun keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dalam lingkungan warga Indonesia. Bagaimana proses pengajaran terhadap perbedaan dalam masyarakat? Jadi kesimpulan mengenai teori dan hakikat belajar dan pembelajaran yaitu belajar dan pembelajaran adalah suatu aktivitas yang terencana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang digambarkan dengan keterlibatan semua komponen yang saling terkait. Terdapat 4 macam teori belajar yang sudah dikenal dan dibahas tadi, yakni teori behavioristik, teori kognitif, dan juga teori humanistik yang terakhir konstruktivistik, di mana teori behavioristik merupakan satu teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Baik, saya akan menerangkan lagi. Teori belajar kognitivisme adalah sebuah teori belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil dari belajar itu sendiri. Di mana teori belajar humanistik, proses belajar harus bertumbuh dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dan kognitivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya silakan membuka Bapak diri. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.